Bojonegoro adalah salah satu daerah dengan APBD tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Tahun 2025 ini, APBD Bojonegoro menembus angka hampir 8 triliun, yaitu tepatnya 7,9 triliun. Sedangkan Surabaya ada di angka 12 triliun. Apa yang menyebabkan Bojonegoro itu bisa menjadi daerah yang sangat kaya dengan APBD yang sangat tinggi? Mari kita bahas. Oke, teman-teman sekalian mungkin bertanya-tanya apa yang menyebabkan Bojonegoro bisa menjadi daerah dengan penghasilan APBD yang sangat tinggi. Secara geografis, Bojonegoro itu terletak di daerah yang sama dengan Lamongan, dengan Tuban, dengan Blora, dengan Nganjuk, Ngawi itu hampir sama, mereka berdekatan. Secara ekonomi juga sama, tidak ada banyak perbedaan. Tapi mengapa Bojonegoro lebih kaya dari daerah-daerah di sekitar yang kita sebut tadi? Sebagai perbandingan bahwa APBD Lamongan tahun 2025 ini kisaran kalau tidak salah itu 3,2 triliun. Sementara Tuban 3,4 triliun. Dengan Blora, tetangga Bojonegoro yang ada di barat ini ada 2,8 triliun, hampir menyentuh angka 3 triliun. Sangat jauh dengan Bojonegoro yang 7,9 triliun, hampir mencapai 8 triliun. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum tahun 2018, Bojonegoro APBD-nya sama dengan kabupaten-kabupaten tetangga ini, kisaran 3 triliun, 3,1, 3,2, sekitaran sama, tidak ada jauh berbeda. Tapi sejak tahun 2018, akhir tahun 2018, Bojonegoro mengalami lonjakan APBD sangat luar biasa. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Jawabannya adalah migas. Tahun 2018 adalah awal mula produksi migas di Bojonegoro itu mengalami puncaknya. Puncak produksi migas yang besar-besaran itu membuat APBD Bojonegoro itu juga sangat besar. Migas itu tentu dikelola oleh pusat. Di Bojonegoro ini ada yang namanya sumur lapangan Banyu Urip ya, yang ada di Kecamatan Gayam. Yang di kawasannya itu kawasan Blok Cepu. Dikelola oleh operator dari Amerika, yaitu perusahaan yang namanya Exxon Mobil. Disitulah eksplorasi migas di Bojonegoro tempatnya di situ. Itu kawasan migas di Bojonegoro itu menyumbang 1/4 atau 25% kebutuhan energi di Indonesia itu dari situ. Nah, dana pengeboran itu dikelola oleh pusat. Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro tepatnya itu menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dana bagi hasil itu 1 tahunnya bisa mencapai 1,5 triliun sampai 2 triliun. APBD Bojonegoro yang awalnya 3 triliun, 3,2 triliun, tiba-tiba mendapatkan tambahan setiap tahunnya itu 2 triliun. Nah, dari situlah pembangunan itu dilakukan. Tiba-tiba Bojonegoro memiliki banyak anggaran. Awalnya yang 3,2 triliun tiba-tiba menjadi 5 triliun. Kemudian dari situlah pemerintah Bojonegoro mulai membangun jalan, membangun jembatan, membangun gedung-gedung. Pembangunan terjadi di mana-mana ketika itu. Kenapa? Karena anggarannya ada. Tapi anggaran itu makin lama, makin digunakan itu tidak bisa menghabiskan. Kenapa? Karena kebutuhan Bojonegoro misalnya tidak sekian, ternyata anggarannya sekian. Makin lama, kemudian uang itu akan bertambah terus. Setiap tahun uang itu bertambah 2 triliun. 2 triliun sampai bertahun sampai 5 tahun akhirnya Bojonegoro menumpuk menjadi tahun ini aja menjadi 7,9 triliun. Nah, itu dia, menjadi besar sekali kan. Berbeda sekali dengan kabupaten tetangga tadi. Dari situlah kekayaan Bojonegoro berasal dari sumber migas yang ada di Bojonegoro. Daerah seperti Lamongan, Blora, Tuban itu nggak akan bisa mengejar Bojonegoro dengan angka seperti itu. Kenapa? Karena sumber migas itu ada di Bojonegoro. Nanti kita bisa tarik kesimpulan bahwa kekayaan APBD Bojonegoro, besarnya APBD Bojonegoro, sebagian besar adalah berasal dari migas. Nah, jika migas itu habis, maka mungkin kemungkinan besar APBD Bojonegoro juga akan turun drastis. Nah, tapi itu mungkin akan terjadi cukup lama ya, karena migas di Bojonegoro diperkirakan masih akan terjadi sampai beberapa puluh tahun ke depan, mungkin tahun 2050, 2070 begitu ya. Tapi inilah faktanya bahwa kayanya Bojonegoro ini berasal dari migas. Migas itu tetap tidak dikelola sendiri. Oke, kekayaan Bojonegoro ini besar sekali kan. Nah, ini dari situlah Pemkab Bojonegoro merancang berbagai program kan. Makanya tidak heran
jalan-jalan di Bojonegoro bagus, mulus sekali kan. Bandingkan dengan jalan-jalan tetangga yang lain mungkin banyak yang rusak. Maka kenapa? Karena uangnya ada. Itu yang membedakannya. Tapi apakah migas ini akan lama? Ya tentu tidak. Seperti yang kita katakan tadi, migas di Bojonegoro ini tetap ada batas waktunya. Suatu saat nanti tetap akan habis. Kapan akan habisnya? Tentu ahli-ahli atau mungkin perusahaan-perusahaan yang mengelola Exxon Mobil ya, yang mengelola Banyurip itu sendiri, mungkin dia tahu kapan itu akan habis, bagaimana nanti akan dilanjutkan. Nah, PMK Bojonegoro ini saat ini mungkin sudah merancang yang namanya dana abadi. Nah, itu dia. Dana abadi itu lah nantinya yang dipersiapkan oleh pemerintah itu untuk mengantisipasi ketika minyak itu habis, apa yang dilakukan. Ya kita sudah pernah bahas ya, di beberapa narasumber kita sudah mengatakan bahwa dana abadi itu nanti dipersiapkan oleh PMK Bojonegoro untuk mengantisipasi ketika minyak itu habis. Kenapa? Karena minyak itu tetap sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Maka sebelum itu terjadi disiapkanlah dana abadi. Dana abadi itu adalah APBD yang dikelola pelan-pelan, diambil pelan-pelan, diambil sedikit demi sedikit, ditabung, ditempatkan di sebuah bank, kemudian dana itu disimpan dan tidak dipakai. Dipakainya hanya bunga aja. Nanti kita bahas di edisi berikutnya aja. Di lain kali waktu kita akan bahas lebih jauh tentang bagaimana dana abadi itu nanti beroperasi. Oke, ini tentu menjadi menarik sekali ketika APBD Bojonegoro yang sangat besar ini setiap tahun itu tidak bisa habis. Kenapa? Karena kebutuhan Bojonegoro tidak sampai segitu. Anggaran Bojonegoro itu APBD-nya mencapai 8 triliun, tapi kebutuhan Bojonegoro tidak mencapai seperti itu. Nah, hanya sekitaran 4 triliun. Nah, akhirnya terjadilah silpa, yang namanya silpa di Bojonegoro itu besar sekali. Setara dengan APBD di kabupaten tetangga, sekitar 3 triliun begitu. Ini yang besar sekali. Maka tentu ini bisa menjadi perhatian kita semua bahwa ini akan kita awasi bersama-sama bagaimana pembangunan di Bojonegoro ini berlanjut, bagaimana kita akan mengawalnya kan? Dan bagaimana APBD yang besar ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jangan sampai uang yang besar ini, APBD yang besar ini juga menjadi ketimpangan. Artinya begini, yang kaya pemerintahnya, masyarakatnya sama aja, ekonominya begitu-begitu aja. Ini menjadi masalah. Pemerintah melakukan pembangunan besar-besaran, membangun jalan, membangun apa gitu. Harapannya memang bisa mengungkit ekonomi masyarakat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai pembangunan terjadi, tapi masyarakatnya tetap sama aja. Banyak pergi ke luar negeri, ekonomi masyarakat tidak berkembang, ekonomi tidak bertumbuh di dalam daerah. Ini bahkan uang-uang yang dari daerah mengalir ke luar daerah. Ini yang menjadi PR bagi semuanya, terutama bagi pemerintah. Bagaimana mengelola uang yang besar ini untuk kemakmuran masyarakat. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.